Jemaat Tuhan, keluarga Sion yang terkasih dan yang selalu saya rindukan, ya, dimanapun saya berada, selalu saya doakan, selalu saya rindukan, ya, kita bertemu kembali pada siang hari ini dalam suasana sukacita. Ya memang ibadah harus dengan sukacita. Tidak ada ceritanya kalau datang ibadah dengan persungutan, muka masam, itu sepertinya harus diubah ya. Kita datang beribadah itu, ya kita harus siap dengan sukacita. Karena Allah mengendaki beribadah dengan sukacita. Jadi tidak ada terus sedih itu. Bahkan kalau kita banyak beban di rumah, datang ibadah saja. Nanti pasti akan ada sukacita nanti. Seberat apapun berat hidup kita, ya mungkin kita sampai tidak bisa apa-apa. Datang ibadah, bersyukur, penuh sukacita. Di dalam ibadah ada berkat yang besar. Hidup kita dipulihkan. Segala masalah diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang penting harus percaya, itu yang penting. Jadi kita ibadah harus dengan mempersiapkan diri. Tuhan, aku mau ibadah kepadamu. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Itu. Terutama dalam ibadah ini kita merasakan suasana persekutuan yang indah. Di dalam kasih persaudaraan. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Ya kalau kita bertemu dengan saudara kita sukacita. Kita saling sharing, saling menguatkan. Nanti pulang kita bertambah sukacita. Pokoknya intinya ibadah harus dengan sukacita. Ya. Mazmur 100. Ibadah itu harus dengan sukacita. Mazmur 100. Ayat yang kedua. Silakan dipersiapkan. Dibuka dulu. Yang di rumah juga. Yang ada di dalam kota atau di luar kota atau di luar pulau yang mengikuti ibadah live streaming saat ini. Silakan dipersiapkan Mazmur 100 ayat yang kedua. Ini saya mau menekankan pentingnya ibadah dengan sukacita. Karena sudah tertulis dalam Alkitab. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Jadi harus dengan sukacita. Jadi tidak ada kisah yang mengatakan maka beribadahlah kepada Tuhan dengan duka cita. Tidak ada. Justru duka cita kita datang ibadah sukacita. Jadi nanti kita pulang itu sudah segar gitu. Kayak orang sumpek. Terus datang ibadah, direfresh kembali sukacita. Nah kalau berangkat sumpek, pulang tambah sumpek, itu patut dicurigai. Pas ibadah ngapain aja kan gitu. Karena kalau ibadah dengan sungguh-sungguh, pasti menikmati suasana sukacita, menikmati pujian, menikmati firman. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, seumur menikmati. Nah, jadi di rumah Tuhan menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Jadi jangan sedih. Ya. Jangan sedih. Meskipun pakai masker tetap jangan sedih. Kalau pakai masker sedih nanti maskernya pasti mengkerut. Mengikuti pola wajah. Tapi kalau sukacita pasti maskernya juga mengembang. Cuma elek-elek bolak-balik ambekan iso ngono. Ya ketok lho elek bolak-balik ambekan kesedot. Berarti melembung begitu. Harus sukacita. Saya pun juga sukacita loh. Dan tidak sabar nanti sore segera berangkat ini. Wah, ditugas mendadak ya. Dari Om Tommy ya. Kemarin telepon. Wah, Pak Luis besok pelayanan minggu. Loh, jam berapa Om? Silakan pilih. Pagi jam 8, sore jam 4. Oh, jam 4 saja Om. Saya jam 8 ada pelayanan. Ya wes, deal. Waduh, sukacita. Nggak sabar ini saya menunggu segera berangkat ini. Oh, tapi saya harus khotbah dulu karena nggak pun saya tinggal di sini. Ya, doakan untuk nanti saya berjuang ya di Mojokerto. Luar biasa itu Pak. Sukacita ya. Tadi pagi sudah saya hubungi Om Tom untuk memastikan. Ya Om, saya nggak sabar segera berangkat ini. Ya gitu ya. Intinya saya sukacita melayani, sukacita ibadah. Saya pun juga ibadah dan selalu saya ibadah dengan sukacita. Kalau ibadah dengan sukacita, pulang tambah sukacita. Tapi kalau berangkat duka cita, ibadah duka cita, pulang tambah nelongso nanti. Gitu. Sia-sia dong ibadah kita. Beribadah dengan sukacita. Gitu. Ya, ini harus ada dalam kehidupan kita. Karena firman Allah mengatakan bersukacitalah. Bahkan Paulus katakan, sekali lagi kukatakan. Nah, Filipi. Yes. Nanti aja ayat ini masuk, nanti aja. Yes. Ini saya mau memberikan penghiburan kepada keluarga Sion yang mungkin hari ini sumpah, sedih, mungkin
cicilannya gak entek-entek, utangnya tambah akeh gitu ya. Tapi jangan sampai pula punya pikiran, aku tak ibadah cicilanku entek, tidak. Pengen tak cicilanmu ya bayar ya. Iya ya gitu. Tapi sukacita itu penting. Sampai Paulus mungkin ya getem-getem ya. Sampai ditulis lagi sekali lagi gitu kan. Filipi 4 ayat yang keempat. Ya. Filipi 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sampai dikatakan sekali lagi kukatakan. Mungkin saat itu Paulus melihat jemaat Filipi mungkin lagi mengkeret ya. Mungkin lagi sedih. Sehingga dikatakan bersukacitalah. Kok kan respon lagi. Bersukacitalah. Nah, ya. Waduh, baik-baik jemaat Filipi. Ya ini tadi, itu peristiwa di jemaat Filipi saat itu. Jadi Paulus khotbah, bersukacitalah, menengai. So kalau aku bersukacitalah baru, amin ngono. Tiba-tiba podo tiba-tiba. Tadi kan saya langsung ngetes, podo enggak? Podo tiba-tiba. Ya, penggenapan firman Allah. Iya. Untuk gak pengen telu ya. Ya ternyata saya percaya, iya. Jemaat Filipi mungkin saking ketenggengan jadi melihat Rasul Paulus itu, wah, sampai itu mungkin dengan nada itu pakai tanda seru ya, berarti rada digetak itu. Bersukacitalah. Oh ya, amin gitu ya. Sama gitu. Awalnya menengai, kedua digetak baru. Nah. Jadi ini jemaat getakan itu ya. Kalau digetak baru bersukacita, tidak apa-apa. Tapi saya bersukacita ya, bersukacita dan mari nanti sampai selesainya ibadah pada siang hari tetap jaga sukacita kita ya. Meskipun di luar agak mendung, tapi jangan sampai hati kita juga mendung. Tetap sukacita, ceria. Gitu. Oke, Mazmur 62 ayat 9. Ya. Orang yang sukacita itu, apapun masalahnya, tetap sukacita. Dan orang sukacita pasti bersyukur. Dan orang yang sukacita, dia percaya Allah Maha Kuasa memberikan sukacita dalam kehidupannya. Silakan dibuka. Yang sudah menemukan, monggo berdiri. Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Oke. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Iya. Kalau saat ini lagi sumpek, lagi sedih, dan ya pokoknya berbagai macam masalah lah. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Silakan curhat kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia. Karena kalau kita curhat kepada manusia, ya kalau memberikan solusi. Kalau enggak, susah hidup kita ini. Dan firman Allah mengatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sekarang apa masalah kita? Apa masalah keluarga Sion? Seberat apapun, curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Kenapa? Diawali dengan kalimat, percayalah kepada Allah. Ini penting, rasa percaya ini penting. Setiap umat Allah tidak hanya percaya, tapi harus mempercayakan hidupnya kepada Allah. Enggak cukup kita hanya percaya, tapi harus mempercayakan hidup kepada Allah. Dan setiap umat Allah, kalau dia percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah, dia bisa mencurahkan isi hatinya. Kenapa? Karena aku percaya. Yang menerima curahan isi hatiku bisa memberikan suatu solusi untuk kehidupanku. Jadi enggak cukup hanya percaya, tapi harus mempercayakan. Curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hari-hari ini, ya kita masih belum bebas dari masalah corona yang mengganggu semua aspek, semua lini kehidupan, semua terganggu. Tapi jangan khawatir. Firman Allah mengatakan, jangan kamu khawatir. Jangan gelisah hatimu. Jangan gentar hatimu. Itu firman Allah terus disampaikan. Dan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa dalam firman Allah juga tertulis, jangan gelisah hatimu, jangan gentar. Itu Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk menguatkan iman kita. Bahwa di tengah-tengah situasi saat ini mungkin banyak masalah, banyak problem pada siang hari ini. Dia sanggup menolong kehidupan kita. Asalkan kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah. Ini poinnya di sini. Kita percaya tok nggak cukup, harus mempercayakan. Saya suka sekali dengan kalimat ini ya. Selalu saya renungkan, percaya dan mempercayakan.
Itu luar biasa. Kalau orang itu bisa mempercayakan hidupnya, berarti dia sudah pasrah total. Dan dia percaya, pasti yang dia percayai memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Makanya mempercayakan hidup kepada Allah. Nah, kalau kita nanti tidak mempercayakan hidup kita kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, nanti kecenderungannya kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan orang-orang yang ternyata nggak mampu menolong kita. Sehingga seakan-akan Tuhan dilupakan. Kadang kalau ada orang banyak masalah, dia sibuk ke sana kemari, mencari pertolongan ke sana kemari. Seharusnya itu langkah pertama adalah datang kepada Tuhan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan... Nah, itu nomor 1 dilakukan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Itu merupakan satu undangan dari Yesus. Kalau kita banyak keletihan saat ini, banyak masalah apapun itu, nomor 1, jangan bingung dulu, jangan panik dulu. Duduk diam berdoa. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kesalahan kita adalah, kalau ada masalah, itu sibuk kesana kemari mencari pertolongan secara manusia. Lagi kita diingatkan oleh Roh Kudus, ingat ada Tuhan Yesus. Harus kita mengandalkan Dia, percaya. Gitu. Hidup yang mempercayakan diri kepada Allah itu tidak mengandalkan manusia. Tidak mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. 3 poin ini yang penting. Kalau selama ini kita masih mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan kekuatan aku mampu, sampai di mana kekuatan kita? Manusia terbatas, bahkan usia pun dibatasi loh manusia itu. Berarti mengindikasikan bahwa kemampuan kita juga terbatas. Di Mazmur 90 kan dikatakan, usia berapa kita? 70, 80 dan kesudahannya adalah penderitaan. Sudah dibatasi. Itu mengartikan juga, menjelaskan kepada kita, juga memastikan kemampuan kita juga sangat terbatas. Sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita, tidak bisa apa-apa. Dikatakan dalam kitab Mazmur kita ini adalah debu, seperti bunga atau seperti uap ya. Bunga uap itu terus hilang, tidak ada apa-apanya. Gitu. Nah, mari kita renungkan ya, renungkan bahwa pada siang hari ini kita diingatkan kembali. Percayalah kepada Allah, berarti masih ada umat Allah yang belum mempercayakan diri kepada Allah. Menanggulangi masalah dipikir sendiri, enggak akan mampu. Menanggulangi masalah keluarga dipikir sendiri, enggak akan bisa. Curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Curhato gitu loh. Sudah sering curhat kepada Allah? Kayak jemaat Filipi persis ya. Sekali lagi aku katakan, sudah sering curhat kepada Allah? Ya, podo jemaat Filipi, kudu 2 kali. Tidak apa-apa, saya menyadari, memaklumi. Karena menggenapi isi Alkitab. 3 kali tak tinggal kali. Kakehan soalnya ya gitu ya. Ya. Tapi saya percaya bahwa keluarga Sion dengan adanya firman pengajaran yang selalu kita terima, dan Roh Kudus menganugerahkan firman ini kepada kita semuanya, ya, kita semakin dimampukan untuk siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam hidup ini. Kenapa? Roh Kudus akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Itu janji Yesus. Saatnya ke surga, aku memberkati kamu, dan Roh Kudus akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu kita dimampukan. Jadi kita nggak sendirian, keluarga sendiri tidak sendirian. Kita punya kekuatan yang super besar, yang luar biasa loh. Tapi kadang kita lupa, tidak mengajak kekuatan besar itu. Loh, bagaimana ngajaknya? Tuhan Yesus, aku butuh pertolonganmu. Itu kita mengajak. Kita memohon, ya Yesus, aku sedang ada masalah besar. Tuhan tolong berikan hikmat-Mu. Itu. Nah, kalau kita diam diri, ditangani dewe, itu sama saja dengan tidak membiarkan kekuatan yang maha besar untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Sehingga pada siang hari ini kita diingatkan kembali, memang Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan kita. Kita diingatkan kembali, percayalah kepada Allah. Apapun problem kita saat ini.
firman Allah pegang, ya. Janji firman-Nya pegang ini. Orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah itu berarti hidup tidak mengandalkan manusia, diri sendiri dan kekuatan sendiri. Ya memang manusia harus menjalani hidup seperti, ya memang sudah dinubuatkan di dalam ayat 7 ayat yang 1 kan, bahwa manusia itu seperti orang upahan. Sudah dinubuatkan di ayat 7 ayat yang ke-1, bahwa manusia itu seperti orang upahan bergumul. Nah karena sudah dinubuatkan, sudah pasti terjadi. Jangan salahkan yang nulis loh ya. Jangan salahkan yang nulis. Itu semua tulisan atas ilham Roh Kudus. Jadi kalau kita saat ini mengalami pergumulan seperti orang upahan, jangan menyalahkan siapa saja. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan siapa saja, jangan. Tapi harus kita ingat, iya, yang pertama, sudah dinubuatkan. Yang kedua, memang aku hidup di dunia harus mengalami ini. Ya, jadi saat ini kalau kita mengalami derita, yang sampai kita nggak bisa apa-apa, saya sampaikan jangan menyalahkan siapa-siapa. Lebih baik datang kepada Tuhan, percaya dan curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Itu paling tepat. Bawa dalam doa selalu. Silakan berdoa. Tuhan, tidak apa-apa. Kita ngomong-ngomong dengan Tuhan. Dia hanya sejauh. Nah, ngapain bingung-bingung? Kalau manusia mungkin jauh. Enggak dekat dengan WA, oke lah ya, teknologi. Tapi masih dekat lagi. Kalau kita WA itu masih ada delay sekitar 0, berapa. Nunggu sinyal, apalagi kalau sinyal. Apalagi kalau kuota habis. Terus nonggo golek wifi ya, tambah suwe ya. Tapi Yesus enggak butuh sinyal, enggak butuh kuota, langsung duduk diam dalam hati, kontak langsung. Dan kalau kita enggak bisa berdoa, siapa akan membantu kita? Roh Kudus membantu kita, menyampaikan doa kita kepada Bapa. Kurang ya apa? Kita enggak bisa berdoa, saking mungkin banyaknya masalah, wis pikiran kalau sumpek, wis ini padet. Enggak bisa ngomong apa-apa. Duduk dengan tenang, sebut nama Yesus, Roh Kudus akan menyampaikan keluhan kita kepada Bapa. Kurang bagaimana hidup kita ini, kok enggak bersyukur bagaimana? Sampai masalah doa pun dibantu Roh Kudus loh coba. Karena apa? Allah tahu tidak setiap umat Allah, tidak setiap keluarga Sion bisa berdoa. Kalau itu ayo doa, muter kamari-mari gitu kan. Kapan endingnya muter gitu, ada. Ada juga saking nggak bisa berdoa, haleluya, amin, selesai. Tapi Roh Kudus tahu, oh ini anakku, banyak masalah. Aku sampaikan kepada Bapa. Hidup kita ini dibela luar biasa loh keluarga Sion. Oleh Bapa di surga ini. Dibela. Cuma kita ini kadang-kadang nggak pernah ada ucapan syukur, nggak pernah terima kasih. Loh kok tahu? Ya nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman, nggak pernah ibadah. Itu kan sudah indikasi mengarahkan nggak pernah bersyukur. Orang yang tahu berterima kasih itu akan rindu selalu beribadah, karena dalam ibadah dia hadir dan kita bisa bertemu. Itu. Meskipun itu secara kasat mata nggak kelihatan, tapi saya percaya Roh mempelai ada di tengah-tengah kita. Karena apa? Sudah firman Allah mengatakan kan, 2 atau 3 orang berkumpul atas namamu, Louis ada di tengah-tengahmu, gitu kan? Aku ada di tengah-tengah, Yesus ada. Kita lebih dari 3 orang, dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia melihat siapa yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tahu. Gitu. Wah, saya tidak tahu hari ini sukacita sekali. Khotbah mulai awal kenceng terus, padahal biasanya pelan-pelan dulu. Tidak tahu, hari ini saya langsung kenceng tadi. Mulai awal tadi langsung kenceng loh. Sampai saat kaget ngomongin. Iya. Bersukacita. Tema sukacita. Padahal kan saya biasanya itu harus gas pelan dulu ya, gas dulu pelan. Kayak mobil itu kan harus pelan-pelan dulu ya, nggak bisa langsung bus gitu ya. Pelan dulu, tambahin. Nggak tahu hari ini langsung saya masuk kopling 5 langsung nyut ngono ya. Banter ngono. Wah, ciloko kok gak orang dilongkas lemes aku ya. Mari kalem-kalem kuali, harusnya kan pelan dulu ya. Baru panas langsung gitu ya. Endingnya wah keren. Yang terakhir lemes gitu. Ya sudah, kita akhiri saja. Haleluya. Ngono. Senang kata-kata kita akhiri. Bapak. Oke, teruskan ya. Jangan mengandalkan manusia, diri sendiri, dan kemampuan. Oke. Dan mempercayakan
Hidup kepada Allah itu juga berarti menjadikan Tuhan, menjadikan dia sebagai sumber hayat atau sumber hidup. Mazmur 36 ayat 10. Mazmur 36 ayat 10. Mazmur 36 ayat yang ke-10, sebentar saya buka dulu. Ya, mari kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Amin. Sebab padamu ada sumber hayat. Hayat itu kehidupan. Ilmu biologi itu ilmu hayat. Ilmu hidup. Ilmu kehidupan. Jadi hayat itu artinya kehidupan. Sebab padamu ada sumber hidup. Nah sekarang kalau kita ingin hidup, kan harus kepada sumbernya. Kalau kita ingin berkat, ya pasti kita butuh berkat kan, nggak mungkin nggak lah itu kan. Nggak mungkin kalau kita, aku nggak butuh berkat, nggak mungkin lah, pasti butuh ya. Datanglah kepada sumber berkat. Nggak bisa kepada yang cabangnya sumber berkat, ya kalau CV sumber berkat cabangnya begitu. Harus datang ke pusatnya. Di sini sumber hayat itu siapa? Allah. Sebab padamu ada sumber hayat, padamu ada sumber kehidupan. Jadi kalau kita ingin hidup ekonomi kita, hidup keluarga kita, dan kita dihidupkan, tidak mengalami kematian rohani, datanglah kepada Allah. Curahkan isi hatimu kepada Allah. Haleluya. Jadi orang yang percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, dia menjadikan Allah itu sumber hidup. Engkaulah kehidupanku. Ya memang. Yesus katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan Yohanes 14 ayat 6. Kalau Yesus sudah mengatakan itu, lah mengapa kita ragu-ragu? Yohanes 14 ayat 6. Bagian A saja ya. Yohanes 14 ayat 6a. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Ya sudah kan, pasti kan. Akulah. Gak ada yang lain. Kecuali kalau dikatakan kami, berarti banyak orang. Kita, berarti banyak orang. Ini aku, pribadi, personal. Akulah. I am at I am. Aku adalah aku. Gak ada saingan. Jadi hanya Yesuslah sumber kehidupan. Makanya dikatakan percayalah kepadanya, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Jadi kalau kita banyak masalah, mau curhat, ya kepadanya, kepada Allah. Dialah sumber kehidupan kita. Termasuk dia juga sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Sekarang apa yang menjadi pengharapan kita? Apapun pengharapan kita. Curahkan isi hatimu kepada Allah. Dengan kita mencurahkan isi hati, termasuk juga kita mengatakan Tuhan, aku berharap ini. Silakan. Nggak salah kita datang kepada Tuhan mencurahkan. Namanya orang curhat itu pasti banyak yang dibicarakan. Secara manusia sajalah. Ya. Kalau ada yang banyak masalah, si A banyak masalah, ibu-ibu banyak masalah, kemudian datang kepada ibu-ibu yang lain yang banyak masalah, ya. Kemudian datang kepada seseorang yang tidak ada masalah. Nah, yang banyak masalah ini pasti akan cerita. Dan ibu yang tidak ada masalah itu akan mendengarkan. Dan ini yang banyak masalah pasti ganti yang cerita. Wake pasti. Dan itu si pendengar, ibu yang nggak ada masalah, tidak mungkin menghentikan. Silakan, apa bu? Silakan terus. Gitu. Tahu wow wis. Gitu. Artinya apa? Kalau dikatakan curahkanlah isi hatimu, ya nggak ada batasan. Apapun itu silakan. Yuk kita curhat kepada Allah. Jangan ada seperti batasan enggak ya, kita harus akrab dengan Tuhan Allah. Harus akrab. Silakan curhat dalam doa, Tuhan. Enggak apa-apa, ngomong-ngomong enggak apa-apa. Dia mau mendengar kok. Kenapa? Dia hanya sejauh doa. Itu. Jadi kalau ada masalah jangan dipendam, cerita saja, cerita ya Tuhan, ya curhat, cerita sembarang lah pokoknya. Tuhan, aku begini silakan. Dia pasti akan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Itu. Roh Kudus penghibur. Dia pasti akan mendengarkan. Berharap, Roma
15:13. Roma 15 ayat 13 ya. Roma 15 ayat 13. Puji Tuhan ya. Spesial hari ini ya, yang lagi banyak masalah, banyak pergumulan. Makanya ibadahlah, segala beban hidup kita diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus, diberikan sesuatu penghiburan, pengharapan ya. Kita baca Roma 15 ayat 13. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ada kata sukacita loh di sini ya. Nah, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Jadi kalau kita banyak beban, banyak masalah, datang kepada Yesus, datang kepada Allah, curahkan isi hatimu kepadanya, maka dia akan memberikan satu pengharapan dan kita bisa sukacita. Nah, terus kalau harapanku nggak terpenuhi, tetap berharap, jangan putus asa. Bukan berarti kalau pengharapan kita nggak terrealisasikan dengan segera, jangan putus asa, terus berharap. Iman dan pengharapan harus satu. Orang beriman itu terus, nggak kendor. Gitu. Banyak masalah, belum selesai, tetap berharap dia. Itu kekuatan kita. Jangan patah semangat. Di dalam sukacita ada pengharapan yang besar. Terlebih juga dan damai sejahtera. Jadi setiap orang yang mempercayakan hidup kepada Allah, dia menjadikan Allah itu sumber pengharapan. Sekarang apa yang menjadi pengharapan kita? Saya memang tidak tahu ya, tetapi Allah Maha tahu. Tidak tahu kepingin harapanku pekerjaan sukses, atau harapanku nanti naik sekolah, nanti harapanku masuk kampus mana. Berharap. Tapi nggak cukup hanya berharap. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Aku beriman nanti masuk kampus yang aku idam-idamkan. Iman oke. Dan perbuatanmu apa? Ya usaha, ya belajar, enggak tahu bagaimana. Kalau hanya beriman saja enggak ada perbuatan, ya enggak bisa. Aku beriman nanti usahaku lancar. Tapi berdiam diri terus, ya enggak bisa. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itu tindakan. Contoh lagi, orang yang sakit dan harus terapi. Biasanya kalau masalah ini, masalah tulang ya, tulang kena celaka atau apa kan pasti terapi. Aku beriman pasti sembuh. Beriman oke. Lah, perbuatanmu apa? Terapi. Lah, diam tok ini berarti iman tok itu, iman saja, tidak ada perbuatan, tidak bisa. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang kalau sakit yang membutuhkan terapi, ya memang namanya terapi itu cukup lama. Butuh ketelatenan dan kesabaran. Tapi itulah tindakan perbuatan. Aku beriman, aku bisa sembuh. Dan perbuatanku apa? Aku ikut terapi. Dan kadang-kadang umat Allah hanya beriman tok, terapi gak gelem. Pengen tang waras kenceng ngono. Ya terus pundi. Aku beriman nanti sakitku ini sembuh. Misalkan diabetes ya luka apa gitu kan. Aku beriman oke. Dan perbuatannya apa? Ya dirawat, harus mau. Kok lama enggak selesai? Ya memang ada sembuh luka yang cepat sembuh, ada terapi lama. Dan perbuatanmu apa? Ya itu. Aku kok diabetes ini gak mari-mari loh. Aku beriman bisa sembuh. Iya. Lah perbuatanmu apa? Ya tarak gitu loh. Lah ngerti diabetes dimakan duren. Manisan. Siapa mana yang bisa meningkatkan gula itu? Permen. Di rumah dilarang, nang kantor sangu sak kilo. Aku beriman sembuh. Ya benar, tapi perbuatanmu apa? Tiba perbuatannya apa? Gondol permen. Ya diwarasi. Darah tinggi, aku beriman bisa sembuh. Iya, perbuatanmu apa? Ya ojo mangan daging kambing. Tapi kan disucikan, ojo mencobailah gitu loh. Lah apa-apa ngeblak. Yo, aku salah ngono. Ya. Itu namanya iman dan perbuatan. Jadi Allah menghendaki supaya kita ini menghadapi kenyataan hidup itu ya secara logis lah.
Saya memang mendalami iman dan perbuatan itu ya, untuk maknanya apa. Nah, beberapa tahun terakhir ini aja saya mulai memahami betul-betul. Saya renungkan itu, masalah iman dan perbuatan. Hubungannya apa gitu loh. Itu saya dalami, saya renungkan. Oh ternyata kalau misalkan saya beriman sembuh dari sakit ini, misalkan yang terapi, perbuatannya apa? Ya harus ikut terapi, harus mau dirawat. Oh itu. Itu saya renungkan loh. Kata-kata iman dan perbuatan adalah mati itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu saya renungkan. Hubungannya apa antara iman dan perbuatan itu? Ternyata itu. Nah kelemahan kita adalah harus kita sadari. Kita beriman sembuh dari sakit tapi gak akan dirawat. Genyon sewu dulur gak iso gitu loh. Sakit luka dibiarkan. Misalkan kena pisau. Jurat. Nyon sewu netes. Aku beriman pasti kering. Meneng ini. Tambah ombo. Perbuatannya apa? Golek kan? Soplas atau handy plus atau apa plus itu loh. Itu perbuatannya. Ojo diamplas entek kok. Nah, dibungkus. Aku beriman bisa sembuh, perbuatannya apa? Dibungkus. Waras. Itu loh ya. Jadi jangan sampai punya iman tok karena perbuatan gitu. Aku bikin kaya, tapi menengen nang oma. Golek ilmu mareng ngono ya. Ilmu ngono ya. Apa gawe duit-duit sing aneh-aneh ngono ya. Ya. Allah mengajar kita iman dan perbuatan. Tetap berharap. Ya. Dan kalau setiap orang percaya bahwa Allah itu luar biasa, dia akan total mempercayakan hidupnya kepada Allah. Karena dia percaya bahwa Allah sumber pertolongan. Ya. Mazmur 27 ayat 9. Ya, kita dikuatkan iman kita, ya. Jadi kalau saat ini yang lagi banyak pergumulan, banyak menderita, ya, jangan menyalahkan siapa saja. Selagi saya katakan, jangan menyalahkan siapa-siapa saja. Curhatlah kepada Allah, ya. Curhat kepada Allah, ya. Mazmur 27 ayat 9. Haleluya, ya. Kita baca ya. Mazmur 27 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ini harus kita katakan dengan penuh iman. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ini Daud ini kalau berdoa, dia tuh enggak setengah-setengah, dia total kalau berdoa. Sungguh-sungguh dengan penuh iman. Ya Allah pertolonganku, engkaulah pertolonganku, engkaulah penyelamatku. Jadi dia mengungkapkan itu dengan suatu full dari hati yang paling dalam, sungguh-sungguh meminta pertolongan. Dan kita tiru Daud ini. Dia penguasa tapi juga banyak masalah. Tapi dia mau berseru kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, engkaulah pertolonganku, engkaulah penyelamatku. Ya Allah. Ya. Kita tiru sikap Daud ini. Jadi kalau kita lagi ada masalah saat ini, seberat apapun itu, langkah pertama, percaya. Kedua, curahkan isi hatimu kepada Allah, karena dia pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Itu. Jelas di Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Allah dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 3 poin itu, serah, percaya, ada tindakan. Jelas gak mungkin Allah bertindak kalau gak percaya. Loh, kan buat apa aku nolong kamu gak percaya aku, kan begitu. Misalkan saya mau nolong seseorang, si A. Saya mau nolong tapi dia gak percaya sama saya. Yo, sia-sia dong. Jadi ada 3 kaitannya itu, serahkanlah, percayalah, dan ada tindakan. Tindakan dari Allah akan terjadi kalau kita percaya dan berserah. Kalau nggak ada berserah dan percaya, nggak ada tindakan. Jadi Allah mau kita berserah kepadanya. Serahkan isi hatimu kepada Allah. Keluarga Sion, saat ini yang banyak problem, banyak masalah, Dia hadir untuk memberikan kelepasan kepada kita semuanya. Roh mempelai itu roh yang luar biasa. Ya, percaya kepada Allah. Oke. Hidup karena percaya. Kalau kita percaya dan mempercayakan, maka hidup kita pun karena percaya. Bukan karena
lihat. Ya kita perdalam dulu, ada dua kelompok ya. Ini ada dua kelompok manusia. Kelompok yang hidup karena melihat. Namanya Filipus. Tapi dia tidak ada di Filipus, ada di Yohanes ya. Kita buka Yohanes dulu. Mungkin dia kos di rumahnya Yohanes ya. Karena namanya Filipus ada di Yohanes kan. Iya. Kan ada kos-kosan di pelosok Gang 3 itu ya. Oke, ayat ke-8 ya. Yohanes 14 ayat ke-8 ya. Disiapkan dulu ya, nanti kita baca bersama-sama ya. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tambah ayat yang ke-10. Ya. 1, 2, 3. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, amin. Ini Filipus ini tipikal atau ciri khas orang-orang yang dia percaya kalau melihat bukti nyata. Padahal kalau bicara soal percaya atau iman itu kan seakan-akan kita sudah mendapatkan padahal belum, itu iman. Nah sekarang kita bandingkan untuk orang-orang yang dia hidup karena percaya. Ada pembandingnya. Perwira di Kapernaum. Sudah pernah membaca ayat ini kan? Sudah tahu bagaimana perwiranya toh? Memang fotonya tidak ada. Ya. Tidak ada fotonya. Tapi kisahnya ada. Kita baca. Matius 8. Ini perwira ini luar biasa. Dia percaya. Beda dengan Filipus. Yang harus melihat dulu baru percaya. Tapi ini percaya meskipun belum melihat. Matius 8. Perwira di Kapernaum ya. Matius 8. Kisah ya. Matius 8. Itu ayat 5 sampai 13. Kita baca langsung ke poinnya saja. Ayat 8 dan 13 ya. Itu saya beri tanda kurung di situ, itu poinnya di situ. Ayat 8 langsung ya. 1 2 3. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Ini hal yang sangat spesial, luar biasa loh. Karena dia merasa nggak layak menerima Yesus di rumahnya. Tuhan, katakan saja. Hambaku ini sembuh. Wih, itu hal yang luar biasa loh. Dan Yesus salut kepada perwira ini. Kok bisa ya? Karena jarang sekali terjadi pada zaman itu. Orang yang begitu percaya meskipun nggak melihat. Dan Yesus menyatakan kekagumannya di ayat yang ke-10. Kita baca ayat 10. Ini kekaguman Yesus. Ayat 10. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pada saat itu, Yesus sangat-sangat terkagum. Oh, enggak juga ini. Dan langsung diungkapkan, aku tidak pernah jumpai lo. Pada seorang pun. Tidak ada yang lain. Hanya perwira ini pada saat itu. Dia percaya kuasa Yesus. Cukup katakan, aku percaya hambaku sembuh. Wah, ini tidak mudah loh. Karena kadang-kadang manusia itu, kalau sudah ada blegernya baru percaya. Ini tidak. Dan dia percaya Yesus penuh dengan kuasa. Cukup katakan saja. Maka Yesus langsung meresponi, ini luar biasa loh. Sampai Yesus pun heran loh. Tidak ada yang lain di saat ini. Kemudian buah dari percayanya ayat yang ke-13.
1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Keluarga Sion, kalau dalam keadaan kita menderita saat ini, dalam sakit sekalipun, tindakan iman itu penting. Apa itu? Berdoa. Perwira di Kapernaum ini, dia mengatakan, Tuhan cukup katakan. Itu dia berdoa. Dia berdoa dengan percaya bahwa nanti setiap kata-kata Yesus terjadi. Dan setiap Yesus berkata-kata itu adalah firman. Kita di sini, umat Allah itu kadang-kadang tidak percaya kuasa firman. Apa firman itu? Apa? Ya jadilah imanmu, itu kan. Di sini Yesus katakan jadilah imanmu, karena dia percaya jadilah. Nah kalau kita nggak percaya, ya jadilah imanmu, kamu nggak percaya kok. Dia percaya perkataan Yesus. Dia tahu Yesus penuh kuasa kalau berkata-kata. Wah, saya mempelajari ayat ini, Tuhan terima kasih. Selalu diingatkan terus. Harus percaya. Kondisi saat ini loh, gimana? Semua kacau. Bahkan tidak tahu nanti kapan berakhirnya. Belum berakhir muncul varian baru lagi. Nggak pusing. Waduh. Tapi dengan membaca ayat ini, saya dikuatkan iman saya. Percaya kepada Yesus. Dia sumber kehidupan, sumber hayat. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 ya. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Keluarga Sion, dalam menghadapi situasi saat ini, percayalah kepada Allah. Dia sanggup memelihara hidup kita semuanya, asalkan kita percaya. Itu rahasia kita. Itu senjata kita. Itu kekuatan kita. Terus kalau enggak percaya kepada Allah, kita percaya kepada siapa? Itu kan satu pertanyaan besar itu. Kalau kita enggak percaya kepada Allah, ya kepada siapa kita percaya? Saya misalkan, kalau saya enggak percaya Allah, terus siapa sih tak percaya? Tidak ada. Menghadapi aktivitas sehari-hari, memikirkan pekerjaan dunia, memikirkan pekerjaan rohani, kan saya ada 2 pikiran ya. Jadi saya ini hidupnya di 2 pikiran, secara duniawi, ngurusi pekerjaan duniawi, ngurusi pekerjaan Tuhan. 2. Nah kalau enggak ditolong Tuhan, ya apa saya ini? Enggak bisa, mikir 2 gini, waduh. Ini kehidupan saya. Nah kalau saya enggak percaya kepada Allah, dia sanggup menolong, waduh sudah enggak karu-karuan saya ini. Ya, puji Tuhan, percaya. Ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup dalam rencana Allah. Orang kalau percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah, dia pasti berserah hidupku dalam rencana Allah, bukan rencanaku. Nah ini, karena manusia ada 2 hal, 2 rencana dalam kehidupan manusia itu. Menurut rencana Allah hidupnya atau kehendak sendiri. Nah sekarang yang rencana Allah. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini berdasarkan rencana Allah. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dipersiapkan semuanya? Ya, Alkitab pribadinya. Ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini kalau kita mau berserah kepada Allah, kita hidup dalam rencana Allah, ya inilah bagian dari percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah. Kita berserah kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Karena aku percaya rancangan-Mu yang terbaik untuk kehidupanku.
Dan di sini juga ini berlaku juga iman dan perbuatan. Saya beriman bahwa saya mendapatkan rancangan damai sejahtera. Saya percaya. Lah perbuatannya apa? Supaya ada damai sejahtera. Ya singkirkan sakit hati. Singkirkan dendam itu. Nah kalau kita percaya, beriman bahwa ada rancangan damai sejahtera dalam hidup kita, tapi masih menyimpan dendam sakit hati, ya enggak berlaku ini. Paham? Atau gagal paham? Jadi kita beriman dan ada perbuatan. Aku beriman, hidupku damai sejahtera. Nah perbuatanmu apa? Ya singkirkan sakit hatimu. Dendam singkirkan. Supaya berlaku firman ini dalam kehidupan kita, damai sejahtera. Masih menyimpan sakit hati, dendam. Bagaimana bisa damai sejahtera? Yo, mboten saged sederek mekaten lho. Mangertos? Puji Gusti. Haleluya gitu. Nah, sekarang yang hidup menurut sak karepe dhewe. Nah, ini. Menurut rencananya sendiri. Kita ke Yakobus ya. 4:13-16 ya. Yakobus ya. 4:13-16. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi kalau kita mau bertindak itu, berdoa, jika Tuhan menghendaki, gak langsung berangkat sendiri, jatuh sendiri, ini loh. Ada dua hal, kalau yang bagian itu menurut rencana Allah berserap, yang kedua ini, gawe pikiran dewe. Nanti kalau sudah gagal baru Tuhan gak adil lah, Tuhan salah lah. Kok nyalakan Tuhan? Terus nyalakan, ya temanku gak mau bantu, kok nyalakan teman-temannya? Ya salahkan dirimu sendiri toh. Mengapa di awal tidak bawa dalam doa? Jika Tuhan izinkan. Artinya kalimat ini kan menunjukkan kita gak bisa apa-apa. Dia yang berkuasa. Makanya percayalah kepada Allah dan percayakan hidupmu kepada Allah. Ya, puji Tuhan. Orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah berarti dia berserah bahwa hidupmu sesuai kehendakmu Tuhan, sesuai firman-Mu. Karena kalau dikatakan aku percaya dan mempercayakan hidupku kepada Allah, berarti kita mau Allah menuntun. Nah, Allah kalau menuntun kita dengan firman. Ulangan 28, 1-2 ditambah 15. Ya. Ulangan 28. Ayat 1-2. Ya. Ulangan 28 ayat 1-2. Kita baca. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu berarti hidup sesuai firman Tuhan. 15, 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, ini loh. Sederhana kan? Menurut
diberkati. Gak nurut, dikutuki. Nah itu loh. Diberkati dan dikutuki. Dikutuki. Simpel loh ini, sederhana loh. Ternyata rahasia diberkati ya taat firman. Jadi kalau orang itu percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah, ya nurut firman. Percaya kepada Allah tapi nggak nurut, itu kan diragukan percayanya itu. Namanya percaya sudah, kita ikuti saja. Memang selama kita menjalankan firman Tuhan, pasti ada rintangan, pasti ada, nggak mungkin tidak. Tapi ingat, Roh Kudus akan menuntun kita. Dan kalau kita jatuh dalam kelemahan, nggak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang akan menolong, mengangkat, menopang kita. Keluarga Sion, dia berserah kepada Allah sepenuhnya. Percayalah. Ini kekuatan kita loh. Taat firman. Kalau nggak taat, ya kutuk ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan sekarang ini Allah berfirman lewat hambanya yang ada di depan ini. Karena kalau Allah bicara langsung, wah bisa menggelegar nanti semuanya kaget kan. Wong saya begini aja bisa kaget-kaget ya, apalagi Allah kan. Keras sekali ya. Enggak kan Allah kan halus lewat suara hati. Oke. Tapi saat mengajarkan harus lantang gitu kan. Nah, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini. Jadi hari ini adalah hari Minggu, ya betul. Hari ini Minggu gitu. Hari ini Minggu betul. Besok Senin. Kemarin Sabtu. Ini bahasa apa ya jadi? Itu kan? Hari ini Allah berfirman, hari ini Allah bersuara lewat hambanya yang dipercaya. Bukan hanya di gereja sini, di gereja yang lain pun juga. Nah kalau kita tidak mendengarkan dan tidak mentaati, ya enggak menerima berkat. Jadi kita datang ke ibadah itu juga di samping memuji Tuhan bersyukur, juga mempersiapkan diri untuk menerima yang mau disampaikan oleh Allah. Kisah Rasul 10 ayat 33. Kisah Rasul 10 ayat 33. Kisah Rasul 10 ayat 33. Saya ikut membaca sampai bagian A, nanti yang B semua keluarga Sion. Saya yang B tidak ikut membaca. Keluaran Kisah Para Rasul 10 ayat 33. Ya, 1, 2, 3. Karena itu segera, sudah ketemu belum ayatnya? Sudah. Oh, gak kurang suara nih. Dibaca bareng-bareng, nanti saya tidak ikut bagian yang B. Ya, 1, 2, 3. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Lanjut. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin. Nah sekarang saya, nama Adi Luis, jabatan Gembala Sidang, alamat gereja, Plaza Timur 2 nomor 55 Surabaya, kode pos 60133, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Ditugaskan. Pertama, menimbang. Kedua, mengingat. Ketiga, memutuskan. Keempat, mengakhiri. Selesai? Enggak, belum. Ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan firman. Ini ayatnya. Jadi harus kita persiapkan. Sekarang kami semua sudah hadir di sini. Sudah, bukan belum. Jadi kalau membaca ayat ini, jangan baca di rumah. Di gereja. Sudah ada. Kalau di rumah, kami akan hadir gitu. Nih, nah, di hadapan Allah. Untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Di sini kepada para rasul. Kepada hamba-hamba Tuhan. Gitu loh. Setelah mendengarkan, langkah berikutnya adalah melakukan. Itu baru diberkati Tuhan. Jadi percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah, berarti kita harus berserah juga, dituntun oleh firman-Nya, dan kita mau melakukan supaya kita diberkati dengan firman, agar hidup kita juga bisa menjadi berkat.
Haleluya. Ya. Percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Masalah terus pasti akan ada. Senin selesai, Selasa ada. Rabu selesai, Kamis ada. Terus akan bergantian masalah. Jadi kadang saya mendengarkan begini. Lah yo, kok gak entek-entek ya masalah itu. Batin saya, loh gak mungkin entek wong nang donya, ngono lho. Sering saya mendengar itu kalau lagi kumpul-kumpul, lah yo masalah kok cek akeh yo Pak. Yo dijalani aja Bu, kok gak entek-entek. Ini teman saya, guru ya. Yang sering curhat. Curhat tapi nadanya mengarah ke malas dan nelongso gitu. Kan ada orang curhat dengan sukacita kan ada yo. Ada juga yang curhat dengan penuh dengan emosional tinggi sampai nelongso gitu. Ya Pak, ini coba itu gak entek-entek Pak ya. Ya gimana Bu, dinikmati saja Bu. Batinku, ya soalnya jauh urip nang donya. Pengen gak ada masalah, ya wes. Itu kan, itu loh. Padahal ya sesama pengajar rohani juga gitu. Batin saya, gak sampean nduk Bu. Aku yakin masalah gitu. Sesama pengajar rohani ya di sekolah itu ya. Dia mengajar yang lain, saya mengajar ini ya. Batin saya begitu. Gak sampean nduk Bu, akeh masalah kayak akeh Bu. Tapi saya tidak pernah sambat curhat batin saya. Enggak sakno tak omong yo dikira kan sesama guru agama tidak boleh saling menggurui ya, gitu kan. Gitu kan. Ya tahu sendiri lah gitu kan. Gitu. Tapi saya bersyukur karena firman pengajaran ini saya dikuatkan loh. Meskipun saya ini guru agama, kalau enggak kekuatan firman pengajaran gak iso loh. Iya. Mau saya jadi guru agama ini kemurahan Tuhan loh. Enggak ada latar belakang guru agama, enggak ada. Kasih ini Pak Luis LKS-nya diajar lah, pelajari. Akhirnya saya ikut grupnya guru agama, ngerti bagaimana. Saya belajar itu, enggak ada latar belakang guru agama. Masa guru balet ya, enggak iso kan. Susah kan gitu. Ya. Percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah. Nanti Allah pasti menolong kehidupan kita. Ya. Jangan bimbang nggih. Nggih. Jangan ragu-ragu lah, tenang aja. Enggak usah sambat lah. Sambat nang aku percuma, tak guyu teman. Kalau aku yakin masalah gitu loh ya. Ya guyu. Nah, itu loh ya. Oke. Sekali. Nah, ya gimana mau tertawa? Enggak bisa mau ada masker. Ya nanti pulang buka sebentar gitu kan. Haleluya. Enggak, saya tidak mengarah ke Mentari, enggak. Biasanya akan mengarah ke sana. Mentari awet ya. Awet teman ya. Oke. Ya sudah, tak akhiri saja, selesai. Ya. Serius sih, teman. Kak gelem. Kak gelem. Nah. Haleluya. Iya. Ya dibaca dulu. 1, 2, 3. Ayo dibaca dulu. Percaya dan percayakan hidup Anda kepada Allah, karena Allah tempat perlindungan kita. Amin. Diberkati semuanya. Wah, balkon banyak masalah itu ya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Tim balkon semuanya dilepaskan masalahnya semuanya. Itu banyak masalah tim balkon itu ya. Iya, oke. Ya Abah, ya Bapak. Silakan pelayan musik untuk mempersiapkan diri ya. Pada siang hari ini kita sangat diberkati Tuhan ya. Karena Allah tahu persis kita ini banyak masalah gitu. Jadi firman Allah ini menguatkan kehidupan kita semuanya. Pokoknya dengarkan firman Allah, lakukan. Pasti kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Kita punya Bapa yang luar biasa. Dia begitu care kepada kita, dia begitu peduli kepada kita. Bahkan kalau kita mau curhat apa saja, dia mau menerima. Bahkan Yesus katakan, ya mari kepadaku. Kalau kamu letih lesu, banyak beban berat. Kalau kamu datang kepadaku, aku pasti memberikan kelegaan kepadamu. Apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sebut, ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, padamu ku berserah. Hanya kepada Dia kita berserah. Haleluya. Tuhan. Mari bersama kita berdiri. Haleluya. Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh iman, dengan penuh penyerahan. Ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Haleluya. Ya Aba, ya Bapa,
serupa padamu. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Haleluya. ya Bapa, padamu ku berserah, kasih setiamu selalu kau nyatakan. Roh Kudus, Roh mempelai penolongku. Katakan ya Aba, ya Aba, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Aba, ya Bapa, padamu ku berserah, kasih setiamu selalu kau nyatakan. Roh Kudus, Roh mempelai penolongku. Haleluya. Kau sanggup mengerjakan perkara yang ajaib, tak ada yang mustahil bagimu. Jadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Kau Bapa pasti berbuat yang terbaik. Sejenak kita merenungkan firman yang sudah kita terima pada siang hari ini. Keluarga Sion, ada banyak hal yang harus kita hadapi, kita jalani. Ada banyak pergumulan masalah hidup yang memang harus kita hadapi, harus kita alami. Dan setiap pribadi tidak sama dalam menjalani hidup yang penuh derita ini, tidak sama. Tetapi satu hal yang sama, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Pada siang hari ini, keluarga Sion, apapun yang menjadi permasalahanmu saat ini, yang seakan-akan, Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa ini Tuhan. Aku harus berbuat apa Tuhan? Tuhan, aku bingung ini Tuhan. Aku harus bagaimana Tuhan? Yesus berfirman dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayakan hidupmu kepada Allah. Percayalah, percayalah. Berserah kepada Allah. Tetap berharap, tetap beriman. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Allah yang tahu segala perkara. Dia Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu segala beban hidupmu. Allah sangat-sangat tahu. Tetapi percayalah, firman Allah bersabda, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Karena Allah yang kita sembah pasti memberikan jalan keluar. Berserah kepada Allah, keluarga Sion, pada siang hari ini juga. Berdoalah, memohon pembelaan Allah. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Roh mempelai ada bersama kita. Yang mungkin bingung akan masa depanmu, nanti aku bagaimana Tuhan? Kau muda, kalau saudara mengalami hal yang membingungkan, Tuhan aku nanti bagaimana Tuhan? Sekolahku bagaimana Tuhan? Bagaimana biaya sekolahku bagaimana Tuhan? Berdoa, memohon pembelaan Tuhan. Kalau Allah sudah berfirman pada siang hari ini, dengarkan, lakukan, maka Allah pasti memberkati kehidupanmu. Percaya, percaya, dan percayakan hidupmu kepada Allah. Tidak ada jalan lain.
dan dia sanggup mengerjakan perkara yang ajaib. Yang butuh pertolongan, angkat tanganmu. Kita pujikan refnya dengan pelan-lahan. Nyanyikan dengan penuh iman. Kau sanggup. Kau sanggup mengerjakan perkara yang Tuhan Yesus, Engkau melihat Raja Sion saat ini mengangkat tangan, memohon kuasa-Mu bekerja, memohon pembelaanmu ya Yesus. Engkau tahu setiap pribadi yang mengangkat tangan membutuhkan pertolongan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja siang hari ini juga. Kami percaya Roh mempelai melawat kami. Ya Roh Kudus, Engkau sanggup bekerja secara ajaib kepada kami semuanya yang berseru kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jadilah Haleluya, haleluya. sesuai Haleluya, padamu. haleluya. Masih berbuat Haleluya, haleluya. Kau sanggup. Kau sanggup mengerjakan. Yang mau saya doakan silakan ke depan. Jangan tunda-tunda lagi. Roh Kudus memanggil kehidupanmu. Silakan ke depan yang mau saya doakan. Haleluya. Roh Allah memanggil. Roh Allah memanggil. Haleluya. 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 Boleh lutut, boleh berdiri silakan. Terus nyanyikan pujian ini dengan perlahan-lahan. Kita sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, Ibu Parman, yang menjadi kegelisahan ibu saat ini, percayalah kepada Allah. Allah pasti akan membela, memelihara. Dia sanggup berbuat yang terbaik. Percayalah kepada Allah itu, percayalah. Dalam nama Yesus, anakku Ovi, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini untuk menghadapi hari pernikahanmu nanti, percayalah kepada Allah. Dia sanggup mengadakan perkara yang ajaib. Percaya kepada Yesus, percaya. Yesus luar biasa, percaya. Anakku Yosea, Tuhan tahu segala beban hidupmu saat ini, anakku. Yakin Yesus menolong kehidupanmu. Berserah kepada Yesus. Lakukan iman dan perbuatan. Dia akan menolong. Dalam nama Yesus, anakku Tia. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, Tuhan tahu. Berserah kepada Yesus. Percaya kepada Allah. Dia sanggup melakukan perkara yang terbaik untuk kehidupanmu. Ibu Handiono, Tuhan Yesus tahu segala pergumulan ibu saat ini.
Percayalah dan percayakan hidup kepada Allah. Dia sanggup mengadakan perkara yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetap berserah, tetap berserah, tetap berharap kepada Allah. Haleluya. Ibu Samiati, pergumulan ibu sangat berat saat-saat ini dalam menghadapi keadaan keluarga. Dan percayalah kepada Allah itu, percayalah, Dia Allah yang baik. Dia sanggup melakukan yang terbaik untuk kehidupan ibu. Percayalah. Anakku Yohanes, Tuhan juga tahu pergumulanmu saat ini, tentang masa depanmu dan kehidupan pribadimu. Tetap lakukan firman Tuhan. Percaya, iman dan perbuatan itu lakukan. Dia pasti berikan yang terbaik untuk kehidupanmu. Tetap setia dalam pelayanan. Tuhan tolong. Haleluya. Haleluya. Ibu Yati, memang Tuhan tahu berat beban hidup ibu saat ini dalam menanggulangi masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Berserah kepada Allah. Lakukan iman dan perbuatan, dan pasti akan menolong. Percayalah. Berserah penuh kepada Allah. Dia tahu yang terbaik. Tetap berharap dan beriman kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Bapak Julius Cahyono, apapun yang menjadi pergumulan Bapak saat ini, Tuhan menolong, memberikan yang terbaik. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, dan pasti menolong sesuai menjadi kehendaknya. Percayalah, percayalah. Bapak Indra, berserah kepada Allah. Saya akan bantu dalam doa selalu untuk pergumulanmu saat ini. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anakmu ini, Tuhan, dalam masalahnya saat ini. Haleluya. Haleluya. Percaya kepada itu, percaya. Berserah kepada Allah, berserah. Haleluya. Percaya. Ibu Muroto, bila senantiasa ibu tetap berserah kepada Tuhan Yesus untuk menghadapi situasi akhir-akhir ini. Berserah kepada Yesus. Bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan ibu. Percayalah saja, percaya. Berharap pada Yesus. Anakku Mela, apapun pergumulanmu saat ini, anakku, berserah kepada Yesus. Dia pasti akan menolong. Dia pasti akan menolong itu. Percayalah. Pertolongannya tepat pada waktunya. Tentang biaya hidupmu, biaya sehari-hari, biaya sekolahmu, Tuhan pasti menolong lewat berbagai macam cara. Percayalah. Haleluya. Ibu Tias, dukung suamimu. Doakan suamimu saat ini. Doa seorang ibu Tuhan pasti mendengarkan. Bawa dalam doa, percaya kepada Yesus. Doakan suamimu, doakan agar segala permasalahan yang dalam terselesaikan oleh kuasa darah Yesus. Percaya. Ibu Endang, apapun yang menjadi pergumulan ibu saat ini, Tuhan tahu. Dia mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dia pasti memberikan yang terbaik untuk kehidupan ibu saat ini. Percayalah, percayalah. Dia sanggup melakukan yang terbaik. Dia sungguh ajaib. Haleluya. Percayalah. Haleluya. Anakku, Papa, kalau saat ini engkau banyak mengalami permasalahan dalam kehidupanmu, dalam masa depanmu,
dalam pekerjaanmu, Tuhan tahu yang terbaik. Berserah ya anakku kepada Yesus, berserah. Terus bawa dalam doa, jangan lemah iman. Bapa pasti berikan yang terbaik. Haleluya. Silakan kembali ke tempat masing-masing dengan penuh iman. Percaya Yesus pasti menolong. Percaya kepada Yesus. Haleluya. Tidak ada mustahil bagi Allah. Haleluya. Sama kita pujikan, sambil kita mengangkat tangan kita. Kau sanggup mengerjakan, haleluya. Kau sanggup mengerjakan perkara yang ajaib. Tak ada yang mustahil bagimu. Jadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Kau Bapa pasti berbuat yang jadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Kau Bapa pasti berbuat, Kau Bapa pasti berbuat yang terbaik. Kau Bapa pasti berbuat. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Kau Bapa pasti berbuat yang terbaik. Haleluya. Kau Bapa pasti berbuat yang terbaik. Percayalah, Bapa di surga pasti berbuat yang terbaik. Yang saat ini dalam kelemahan, kesusahan, penderitaan, dalam nama Yesus dilepaskan semuanya. Iman dan perbuatan lakukan. Haleluya. Tuhan terima kasih. Pada hari ini kami sangat bersukacita. Sukacita meluap dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah, sangat melimpah pada siang hari ini. Berkat melalui pujian, berkat melalui firman pengajaran, kami terima dengan penuh sukacita. Dan menguatkan kehidupan kami, menguatkan iman kami. Dan biarlah dalam menghadapi hidup kami sehari-hari, apapun pergumulan kami tetap percaya kepada Allah. Dan mempercayakan hidup kepada Allah. Karena hanya Engkau-lah sumber pertolongan kami dan sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau sudah menyertai ibadah kami ini mulai awal pertengahan sampai selesainya. Dan sekarang kami Keluarga Sion akan meninggalkan kediaman yang kudus ini untuk kembali ke tempat tinggal kami masing-masing dengan membawa hati yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Karena sesuai firman-Mu, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan sekarang kami merasa lega ya Tuhan, karena Kau sudah melawat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebelum kami akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini, bila kami akan menerima berkat yang dari surga. Mari Keluarga Sion, kita akan membuka tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Keluarga Sion yang terkasih, sukacitaku dan mahkotaku dan yang selalu kurindukan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat ini dan bawalah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pihak surga, kami melaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Yesusku, penolongku, Dialah perlindunganku pada masa yang sukar. Kuasa mujizatnya telah terbukti. Yesusku, pembelaku, Dia memeliharaku dengan cara yang ajaib dan beriku kekuatan dan kemenangan. Betapa bahagia hidup di dalam Yesus. Ku aman, ku tentram, penuh damai sejahtera. Sungguh besar kasih-Nya, Yesus mempelaiku. Ku mau cinta Dia selamanya. Yesusku, penolongku, Dialah perlindunganku pada masa yang sukar. Kuasa mujizatnya telah terbukti. Yesusku.